Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Farmasi Veteriner yang beranggotakan Nashwa, Syira, Melisa, Alfandra, dan Tiara dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma S.Farm MSI. Di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep veteriner dan farmasi veteriner. Veteriner itu apa sih? Secara umum, veteriner itu berasal dari kata veterinari yang berarti segala hal yang berhubungan dengan hewan, terutama dalam konteks kesehatan, pencegahan penyakit, dan juga pengobatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan, disebutkan bahwa veteriner itu adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan, serta tindakan medis terhadap hewan untuk tujuan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Artinya, ilmu veteriner ini mencakup seluruh aspek kedokteran yang diterapkan pada hewan, meliputi diagnosis, terapi, pencegahan penyakit, reproduksi, nutrisi, dan kesehatan masyarakat veteriner, termasuk juga keamanan pangan asal hewan. Nah, di dalam farmasi juga ada loh ilmu farmasi veteriner, di mana ilmu farmasi veteriner ini adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari aspek obat dan penggunaannya pada hewan, mencakup farmakologi veteriner yang mempelajari cara kerja obat pada hewan, farmakokinetika dan farmakodinamika yang mempelajari bagaimana tubuh hewan menyerap, mendistribusi, memetabolisme, dan mengekskresikan obat, kemudian formulasi dan sediaan obat hewan yang mempelajari mengenai pengembangan bentuk sediaan yang sesuai dengan fisiologi dan perilaku hewan, misalnya bolus, premix, oral pas, atau juga injectable suspension. Kemudian mempelajari juga mengenai toksikologi veteriner yang berisi penjelasan mengenai efek racun obat dan bahan kimia terhadap hewan. Kemudian penggunaan obat secara rasional, termasuk masa henti obat untuk menjamin keamanan produk hewan seperti susu, telur, dan daging. Nah, tujuan utama dari farmasi veteriner ini adalah menjamin keamanan, efektivitas, dan kualitas obat yang digunakan untuk hewan, serta untuk mendukung kesehatan masyarakat melalui pengawasan residu obat pada produk hewan konsumsi. Selanjutnya, hubungan antar hewan dan manusia merupakan interaksi yang sangat erat dan saling bergantung. Sejak masa awal peradaban, hewan telah berperan penting dalam menunjang kehidupan manusia, baik sebagai sumber daya pangan, tenaga, maupun sebagai sahabat dan penunjang kesejahteraan psikologis. Dalam konteks modern, hubungan ini juga meluas ke bidang penelitian biomedis, pendidikan, dan industri farmasi, menjadikan hewan bagian penting dari sistem kesehatan global. Menurut Lazuardi, dalam bagian umum ilmu farmasi veteriner, keberadaan hewan tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai sosial dan ekologis. Kesehatan hewan yang baik akan berdampak langsung, terutama dalam mencegah penyakit zoonosis, serta menjamin keamanan bahan pangan asal hewan. Hubungan timbal balik ini kemudian melahirkan konsep One Health, yaitu pandangan bahwa kesehatan manusia dan hewan dan lingkungan adalah satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Pengobatan pada hewan bertujuan untuk menjaga dan memulihkan fungsi kesehatan hewan, baik dari segi individu maupun populasi. Menurut Lazuardi, dalam buku bagian khusus ilmu farmasi veteriner, pengobatan dilakukan tidak hanya untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas, melindungi kesehatan manusia, dan menjamin kesejahteraan hewan. Selain itu, pengobatan berperan penting dalam pencegahan penyakit menular antar hewan maupun antar hewan dan manusia. Penerapan terapi yang tepat akan membantu mengendalikan penyebaran zoonosis, menekan resiko resistensi obat, serta memastikan keamanan produk pangan hewani dengan memperhatikan periode henti obat. Farmasi veteriner juga menekankan pentingnya penggunaan obat secara rasional dan etis, sehingga manfaat pengobatan dapat dirasakan tanpa menimbulkan efek negatif bagi hewan, manusia, maupun lingkungan. Selanjutnya, terdapat falsafah obat dan pengobatan. Pada farmasi veteriner ini, falsafah obat dan pengobatan berlandaskan pada tujuan utama kesehatan, yaitu mencapai dan mempertahankan kesejahteraan makhluk hidup, yaitu pada hewan. Dalam falsafah ini memiliki poin-poin yang penting, yaitu yang pertama,
prinsip utama sebagai kesejahteraan hewan atau animal welfare. Animal welfare ini untuk meringankan penderitaan dan kesakitan pada hewan, kemudian mencegah penyakit pada hewan dan memastikan bahwa hewan ini memiliki kualitas hidup yang baik. Kemudian yang kedua, konsep One Health atau satu kesehatan. Konsep ini mengakui bahwa kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan sekitar ini memiliki keterkaitan. Kemudian yang ketiga, pendekatan individual dan peracikan. Contohnya dosis yang tepat. Karena dalam farmasi veteriner ini memerlukan peracikan obat atau compounding untuk menyesuaikan dosis dan bentuk sediaan agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, peran dan kolaborasi yang profesional. Falsafah ini menekankan kolaborasi antara dokter hewan dan apoteker sebagai farmasi veteriner. Untuk dokter ini bertanggung jawab dalam mendiagnosis dan meresepkan terapi yang tepat. Kemudian apoteker yang memiliki peran dalam farmasi veteriner ini bertanggung jawab dalam menyiapkan obat, melakukan peracikan pada obat, dan memberikan obat kepada hewan. Baik, itulah dari falsafah obat dan pengobatan. Selanjutnya ada strategi pengobatan farmasi veteriner yang tujuannya adalah untuk memastikan penggunaan obat pada hewan dilakukan secara efektif, aman, dan nasional. Strategi ini bertujuan meningkatkan keberhasilan terapi, menjaga kesejahteraan hewan, serta mencegah terjadinya resistensi antimikroba yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Selain itu, strategi ini juga penting untuk menjamin keamanan produk hewan seperti daging, susu, dan telur dari residu obat, serta meningkatkan produktivitas hewan melalui pencegahan dan pengobatan penyakit yang tepat. Secara keseluruhan, strategi pengobatan farmasi veteriner mendukung penerapan konsep One Health yang menekankan keterkaitan antara kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Berikut ada beberapa strategi pengobatan dalam farmasi veteriner. Yang pertama, pengiriman obat yang disesuaikan spesies. Karena berbagai spesies hewan memiliki fisiologi atau tempat penyerapan, metabolisme, distribusi yang berbeda. Sistem pengiriman obat yang disesuaikan sangat penting. Contohnya, penggunaan sistem polimer untuk rute oral, topikal, transdermal, implan, atau injeksi agar penyerapan lebih baik dan risiko efek samping dikurangi. Penyesuaian dosis dan jadwal berdasarkan umur, ukuran tubuh, status kesehatan, serta variabilitas intraspesies. Yang kedua, pengelolaan risiko resistensi antibiotik dan keamanan pangan. Penggunaan antibiotik harus rasional, dosis, durasi, dan spektrum yang tepat, serta monitoring residu obat dalam hewan konsumsi agar aman untuk manusia dan penilaian efek samping dan toksisitas serta kerusakan lingkungan dari residu obat veteriner. Yang ketiga, pelayanan farmasi veteriner dan kepedulian etis atau regulasi. Peran apoteker dalam konseling penyediaan layanan farmasi veteriner yang mendukung penggunaan obat yang rasional, kepatuhan terhadap regulasi nasional atau internasional mengenai penggunaan obat veteriner dan obat residu. Kemudian terdapat sediaan veteriner dalam kefarmasetikaan, di mana ini pun tetap harus memperhatikan mengenai prinsip dari kefarmasatikaannya, di mana memperhatikan mengenai stabilitas, kelarutan, pelepasan, bioavailabilitas, kompatibilitas dengan eksipien, kebersihan produksi, dan juga pengujian mutunya. Kemudian terdapat juga tantangan dan pertimbangan dalam desain formulasi veteriner ini. Yang pertama ada variabilitas antar individu dan antar spesies. Kemudian juga ada kepatuhan pada hewan, stabilitas pada sediaannya juga, rute pemberian yang harus praktis, dan juga keamanan pada eksipien yang digunakan. Kemudian terdapat juga contoh sediaan veteriner dalam kefarmasetikaan. Yang pertama ada rute oral, di mana terdapat bolus besar untuk sapi. Bentuk fisiknya itu besar agar tahan lama di rumen. Kemudian pada dosisnya pun dosisnya tinggi dalam 1 unitnya. Kemudian terdapat obat cair, di mana obat cair ini pun diberikannya lewat minuman atau larutan. Penting dalam kestabilan dalam medium air atau pakannya. Kemudian ada juga dalam bentuk injeksi larutan atau injeksi depot jangka panjang, di mana injeksi depot ini pun penting agar tidak sering disuntik dan formulasi harus stabil dan
dan tidak iritatif. Kemudian terdapat juga sediaan secara topikal seperti salep, krim, spray, gel. Ini tuh untuk aplikasi lokal, kontrol difusi dan penetrasi yang sangat penting dalam memformulasikannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.